Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil Lukas dan juga bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita kembali diingatkan bahwa ada kehidupan saat ini dan akan ada kehidupan akan datang atau kehidupan di surga. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ini tidak boleh berbahagia saat ini? Apakah kita ini tidak boleh menjadi kaya, kenyang, dan hidup enak saat ini? Tentu ini bukan berarti bahwa kita ini tidak boleh harus hidup menderita, hidup lapar dan susah. Tetapi apapun yang kita alami dalam hidup saat ini, suka maupun duka, itu semua semata-mata karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita merasa berbahagia karena kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Kita menjadi susah karena kita mau memperjuangkan hidup kita untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan dan mengikuti Tuhan. Jadi sekali lagi, kita hidup di dunia, baik suka maupun duka, semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Sebab kata Rasul Paulus dalam bacaan pertama, dunia seperti yang saat ini kita kenal ini akan berlalu. Jadi dalam hidup ini mari kita terus mau berlomba-lomba, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, terus cari kebenaran firman Tuhan, hidup kudus dan terus mengarahkan hati kita pada kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang akan datang merupakan tujuan hidup kita saat ini. Saat ini hanya sementara. Jangan terlena dengan segala kenikmatannya, tapilah carilah kenikmatan di surga yang walaupun sekalipun harus disertai dengan penderitaan saat ini. Tetapi apabila kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti bantu dan akan menghantar kita pada kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah apabila kita ini selalu lapar akan firman Tuhan. Berbahagialah kalau kita ini selalu miskin karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan hidup kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati.